Ibadah dan keutamaan beliau Hasan bin Ali radhiyallahu an. Ibnu Sa'ud meriwayatkan bahwasannya apabila Al-Hasan bin Ali sholat subuh di masjid, selesai sholat beliau duduk di tempat sholat dan berzikir hingga matahari meninggi. Para tokoh dan orang-orang terkemuka duduk berbincang-bincang bersama beliau, sehingga beliau pulang dan menemui Ummahatul Mukminin untuk mengucapkan salam kepada mereka. Kadangkala Ummahatul Mukminin memberi bingkisan buat beliau, baru setelah itu beliau pulang ke rumah. Allah membagikan harta kepada beliau sebanyak 3 kali dan beliau melepaskannya sebanyak 2 kali. Beliau menunaikan haji 25 kali dengan berjalan kaki, sementara unta-unta dituntun di depan beliau. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Imam Al-Bukhari meriwayatkan secara mu'allaq dalam kitab Sahih beliau bahwasannya Al-Hasan pergi menunaikan haji dengan berjalan kaki. Beliau memiliki kemuliaan yang sangat agung. Muhammad bin Sirin berkata, kadangkala Al-Hasan bin Ali memberi seseorang hadiah sebesar 100.000 dirham. Mereka juga mengatakan bahwa beliau banyak menikah. 4 orang istri hampir setiap saat selalu menyertai beliau. Beliau suka kawin cerai, bahkan ada yang mengatakan bahwa beliau telah menikahi 70 orang wanita. Mereka juga menyebutkan bahwa beliau mentalak 2 istri dalam sehari, seorang dari Bani Asad dan seorang dari suku Fazaria. Lalu beliau mengirim hadiah kepada keduanya masing-masing sebesar 10.000 dirham dan 1 drum madu. Beliau berkata kepada pelayan, coba dengarkan apa komentar mereka berdua. Adapun wanita dari suku Fazaria mengatakan, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Lalu ia mendoakan kebaikan untuk Al-Hasan bin Ali. Adapun wanita dari Bani Asad mengatakan, hadiah yang sedikit dari kekasih yang pergi. Pelayan itu menyampaikan apa yang didengarnya kepada Al-Hasan, lalu beliau rujuk kepada wanita Bani Asad dan meninggalkan wanita Fazaria. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan kepada penduduk Kufah, janganlah nikahkan dia karena dia suka mentalak istri. Mereka berkata, demi Allah, wahai Amirul Mukminin, sekiranya ia datang meminang kepada kami setiap hari, niscaya akan kami nikahkan ia kepada wanita yang ia sukai, karena keinginan kami mendapat hubungan keluarga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga menyebutkan sebuah kisah bahwasannya beliau tidur bersama istri beliau bernama Khawlah binti Manzur al-Fazari. Ada yang mengatakan Hindun binti Suhel, di atas atap rumah mereka yang tidak berpagar. Sang istri bangun dan mengikat kaki beliau dengan kerudungnya kepada gelang kakinya. Ketika beliau bangun, beliau berkata, apa-apaan ini? Istrinya menjawab, aku khawatir engkau bangun dari tidur, lalu engkau jatuh dari atap sehingga aku menjadi wanita yang paling tercela di kalangan masyarakat Arab. Al-Hasan takjub mendengar penuturannya itu dan meneruskan malam-malam berikutnya bersamanya selama 7 malam. Abu Ja'far Al-Bakir berkata, seorang lelaki datang menemui Al-Husain bin Ali meminta bantuan kepadanya untuk satu keperluan. Lelaki itu mendapati beliau sedang iktikaf. Al-Husain menolak secara halus permintaan lelaki itu, lalu ia pergi menemui Al-Hasan dan meminta bantuan padanya. Al-Hasan memenuhi permintaan lelaki itu. Beliau berkata, membantu keperluan saudaraku fillah lebih aku sukai daripada beriktikaf sebulan penuh. Khalifah Hasan bin Ali adalah penggenap khalifah 30 tahun, sebagaimana yang pernah Nabi Muhammad SAW katakan bahwa khilafah pada umatku selama 30 tahun.
yang dimulai dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Khalifah Hasan bin Ali, sehingga genap menjadi 30 tahun. Setelah itu Khalifah Hasan bin Ali menyepakati perdamaian yang ditawarkan oleh Muawiyah dan menyerahkan tampu Islam kepada Muawiyah dengan persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh Khalifah Hasan bin Ali kepada Muawiyah, sehingga bulatlah suara Islam saat itu menjadi satu, sehingga dikenal dengan tahun jamaah. Jadi jamaah itu ketika Islam bersatu, bukan seperti saat ini banyak sekali jamaah, tapi sudahlah, tidak usah kita persoalkan. Anggap saja sudah bagian dari takdir, dan selanjutnya berpikir mengasah kembali kemampuan untuk berbenah menuju bersatunya kembali suara Islam yang berdiri di atas Al-Quran dan Sunnah, tanpa mengatasnamakan sebuah nama, komunitas, dan lain-lain, melainkan Islam dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, saling bergandeng tangan, menghapus doktrin yang mengikat, yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan 5 khalifah yang telah saya sebutkan tadi. Dari kisah Khalifah Hasan bin Ali menceritakan tentang wanita. Tanpa cinta, mustahil, impossible bagi manusia mencapai tujuannya. Dalam ajaran Hindu, kebenaran dapat ditempuh dengan 5 hal. 1. Pengetahuan. 2. Cinta. 3. Pengabdian. 4. Keadilan. 5. Sabar. Sebelum mencapai cinta, terlebih dahulu manusia harus memiliki pengetahuan akan tujuan hidupnya. Dalam ajaran Nasrani, berabad-abad lamanya telah diajarkan memahami karakter kepribadian. Terdapat dan dijelaskan dengan sangat rinci berdasarkan penelitian alamiah dalam buku yang dikarang oleh Florence Litour yang berjudul Bagaimana Memahami Orang Lain dengan Memahami Diri Sendiri. Dari buku itu terdapat 4 tipe kepribadian. Ada koleris yang kuat, sanguinis yang populer, melankolis yang sempurna, dan plekmatis yang damai. Setelah memahami karakter kepribadian bahwa siapakah Anda sebenarnya, dari karakter manusia itu terdapat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, maka sangat mudah mencapai tujuan manusia itu. Parahnya ketika Anda tidak memahami karakter Anda dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, akan sangat sulit mencapai tujuan. Sehingga banyak orang yang mati dengan tujuannya masih tersimpan di dalam dirinya. Ini adalah sebuah kebodohan. Untuk itu kenalilah karaktermu dan tujuanmu. Butuh energi spiritual untuk mengetahui lebih dalam, karena hanya dia yang menggerakkan semua. Dan Islam hadir untuk mengatur spiritual dan menyempurnakan semuanya. Al-Quran mengatakan sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda bagi orang yang berakal. Maka bila manusia mau menggunakan akalnya, maka ia dapat memahami dirinya dan tujuannya, sehingga sangat mudah menundukkan dunia ini dengan pengajaran Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Farahnya manusia saat ini belum memahami secara keseluruhan arti kehidupan ini. Bila saja manusia itu faham, mau menggunakan akalnya lebih jauh lagi dengan pengajarannya Allah yang terdapat dalam Al-Quran, wow, amazing. Manusia dapat menundukkan dunia ini secara keseluruhan. Tapi sayang, 1000 kali sayang, manusia terjebak hanya sebatas mengumpulkan harta benda, melupakan tujuan finishnya, sehingga nantinya hanya menjadi penyesalan yang tidak dapat tertolong lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga tidak salah lagi apa yang Nabi Muhammad SAW katakan, bahwa manusia terbaik yang ada pada umat ini ialah generasi sahabat khalifah yang 5. Mereka menerima harta dunia dengan nilai perak dan emas, bukan uang kertas. Dari sahabat Nabi yang mengikuti perang Badar menerima 10 miliar setiap bulan dari harta negara. Mereka memiliki harta pribadi sampai ratusan miliar hingga ratusan triliun, seperti sahabat Abdurrahman bin Auf yang punya gudang isinya emas. Namun mereka tidak terlena dengan kekayaan yang Allah berikan itu. Mereka gunakan untuk menegakkan agama Allah, dan mereka sedekahkan. Mereka bagi-bagi, bahkan harta itu 0 sampai wafatnya. Seperti sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, karena keinginan mereka sama dengan Nabi Muhammad SAW, ingin segera dimasukkan ke dalam surga mendahului waktu 500 tahun yang diberikan bagi orang-orang kaya. Lalu bagaimana dengan Anda semua menyikapi dunia ini? Anda terlena dengan dunia, saling berlomba-lomba hanya sekedar mengumpulkan harta benda, melupakan tujuan hakikinya.
melupakan menegakkan agamanya Allah, ini Anda berdiri di atas hukum yang salah, bukan Al-Quran. Parahnya Anda mati-matian memperoleh dunia, harta benda dengan memanfaatkan agama dalam ormas-ormas, mendirikan negara masing-masing tanpa satu haluan yang sama dari Allah, lupa kufur kepada Allah yang telah memberikannya kekuasaan, memperoleh harta benda dengan jalan yang haram seperti narkoba, sabu-sabu, dan lain-lain. Anda lupa tujuan manusia itu sama, harus dilakukan dan dicapai bersama-sama dan halal. Bila tidak menegakkan agamanya Allah ini, berarti belum dapat memahami tujuan hidup, maka cinta pun akan berasa hampa, sulit dimengerti, tidak ada solusi, baik yang sudah menikah apalagi yang belum. Dunia pun akan berasa sempit dan sukar, yang haram menjadi pilihan. Kamu mati-matian mengejar dunia itu yang hanya berujung kecewa. Beda dengan kehidupan sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka berhasil memahami tujuan hidup dan beroleh dunia. Istri mereka lebih dari satu, belum termasuk budak wanita yang mereka miliki. Sulit mengikhlaskan menegakkan agama Allah, lebih sulit lagi dan berat lagi kecewa yang dialami kemudian hari, mulai di dunia sampai di akhirat. Budak-budak dunia seperti ini adalah para pemuja berhala, harta, dan nafsu duniawi. Mereka memilih mengkufuri, mengkhianati agama Islam ini untuk menjilat kekuasaan manusia yang kufur. Mereka lebih memilih hidup tanpa moral daripada mati terhormat menyongsong agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika akalmu sudah tidak dapat membedakan mana kebenaran, mana keburukan, maka predikat yang pantas bagimu adalah malas. Malas berpikir sehingga kerja pun hancur berantakan. Mau yang instan, gengsi, memanfaatkan orang lain karena tidak punya motivasi untuk mencoba melakukannya sendiri, sehingga bagaikan mayat-mayat hidup yang bergentayangan, tidak tahu kemana arah tujuannya. Bila Arman seorang yang pemikir, perasa, dan memotivasi, sedangkan Anda pengamat damai butuh motivasi, maka cobalah untuk termotivasi untuk menyongsong masa depan yang cemerlang. Bukan Anda juga sibuk mengamati, membuat konspirasi untuk menjatuhkan. Jangan salah menilai. Saya diam bukan berarti menghindari, tapi waspada dengan kondisi zaman yang rusak ini. Saya diam menghindar, tapi saya tetap hadir insya Allah untuk memadamkan api fitnah di zaman ini. Saya tetap berusaha insya Allah berkontribusi untuk kemajuan peradaban manusia di dunia ini. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Bila ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Bila pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Bila lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari. Jagalah hatimu agar tidak ternodai dengan nafsu duniawi. Genggam hati dengan imanmu, genggam harta dengan tanganmu, sehingga hatimu terjaga dari ketamakan dan kekikiran, serta gampang melepaskan harta kepada orang yang lebih membutuhkan. It's all about the lies I've told. It's all about the love I wanna hold. It's all about my heart I lost tonight. It's all about the dreams I've had. It's all about the life and death. It's all about my fears I left behind. Where am I going? I almost lost my mind in this circle spinning round. Where's my home? I think I lost my mind in something that can't be found. It's all about the lies I've told. It's all about love I wanna hold. It's
about my heart I lost tonight. It's all about the dreams I've had. It's all about life and death. It's all about my